Keputusannya ada pada pimpinan-pimpinan partai. Nah, bila pimpinan-pimpinan partai memutuskan, maka kita menjalani. Tapi bila tidak, ya kita harus jalani yang lain. Nah, Kaisang pasti akan dibatalkan. Kalau Kaisang minta dukungan Gerindra, pasti Gerindra akan batalkan. Karena nggak mungkin Anies akan nego dengan Gerindra hanya karena Gerindra ingin mencalonkan Kaisang. Tuh Anies merasa bahwa sudah cukup di Jakarta, PKB, PDIP dan PKS sudah cukup buat dia tuh. Jadi sekali lagi ini beban yang pasti ditanamkan sejak awal oleh sejarah untuk menghukum Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Sepertinya PDIP yakin bahwasanya Anies lah yang akan mereka dukung. Karena siapa lagi? Karena hanya Pak Anies yang mempunyai elektabilitas yang tinggi di Jakarta. Teman-teman semua, setelah sekian lama ya PDI menjadi oposisinya Pak Anies Baswedan, di mana ketika itu Pak Anies menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Kita tahu ya bahwasanya Pak PDI bersama dengan Pak Jokowi yang mana tidak bersinambung dengan Pak Anies Baswedan. Tapi nyatanya sekarang ada isu-isu bahwasanya PDI akan mengusung Pak Anies sebagai gubernur DKI. Ada apakah ini? Ya kita tahu bahwasanya PDI sekarang sudah tidak dekat dengan Pak Jokowi, di mana PDI akan membalas dendam kekalahannya di Pilpres. Karena apa? DKI ini nasional juga ya teman-teman semua. Beda dengan pilihan gubernur yang lain. Karena DKI ini adalah jantung kota Indonesia. Ya walaupun ibu kota akan dipindah ke IKN gitu ya. Dan kita juga mendengarkan statement dari Pak Anies bahwasanya Pak Anies masih menunggu. Karena semua ini tergantung dari ketua-ketua partai. Beliau bukanlah ketua partai, melainkan beliau orang yang akan diusung. Jadi harus menunggu dulu gitu loh. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anies kali ini. sekarang banyak dari warga yang datang menyampaikan aspirasi itu. Nah, sambil kita melihat bagaimana situasi politiknya. Karena pada akhirnya kan keputusan tentang proses pilkada ini tidak di tangan yang dicalonkan, tapi di tangan yang mencalonkan, memberikan tiket ya. Iya, karena keputusannya ada pada pimpinan-pimpinan partai. Nah, bila pimpinan-pimpinan partai memutuskan, maka kita menjalani. Tapi bila tidak, ya kita harus jalani yang lain. Nah, sekarang kami sedang menimbang, sedang mendiskusikan soal itu. Nah, tapi Jadi benar ya, kalau statement Pak Anies ketika ditanya mengenai Kaisang yang dipasangkan kepada beliau. Karena memang ini sedang berproses untuk para ketua partai, para pimpinan partai memilih kandidat yang akan maju. Tapi tentunya para pemilih Anies kemarin di Pilpres tidak akan setuju jika Pak Anies maju bersama dengan Kaisang. Karena cukup Pak Anies saja itu sudah sangat besar sekali ya kemungkinan Pak Anies bisa menjadi gubernur di Jakarta lagi gitu. Karena memang masih banyak banget yang menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya. Pak Anies akan lanjutkan kelebihan bayar otak-atik APBD Jakarta. Kalau ngomong tuh sesuai data, sesuai fakta ya kan. Buktikan kalau memang Pak Anies Baswedan ini sedikit aja, sepera aja nih pernah korupsi di DKI Jakarta. Nah, saya berani, siapa tokoh yang Anda percaya di Indonesia ini? Sebutkan. Ya. Lalu audit harta kekayaannya. Sandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Berani nggak? Kalau Pak Anies sih berani. Gibran Raka Buming Raka punya harta 26 miliar. Ya kan? Padahal bisnisnya bangkrut, ya kan? Martabaknya bangkrut, itu bisnis mangkonya bangkrut. Nggak ada yang berjalan satupun. Boleh itu diaudit. Coba, berani nggak? Kalau misalkan nih Pak Anies Baswedan ya korupsi, nah tangkap saya nih, penjarakan saya sebagai penggantinya. Tangkap saya nih, saya berani sebagai jaminan Pak Anies Baswedan, pengganti Pak Anies Baswedan untuk masuk penjara. Petinggi PDIP sebut Anies merah putihnya tak diragukan. Lah iya, Pak Anies kagak pernah nyolong batu bara, Pak Anies nggak pernah nyolong tambang, Pak Anies nggak pernah korupsi, ya nggak? Pak Anies nggak pernah memperkaya diri, ya nggak? Udah nggak diragukan. Ya, ayo dah PDIP.
Merapat dah, tuh nyusul PKB. Ya nggak? Kalau partai-partai lain biarin aja. Nah, kalau emang mau gabung berarti di jalur kebenaran. Kalau yang nggak berani gabung berarti ada maling-maling. Ayo, suarakan. Kita harus jadiin Pak Anies lagi gubernur DKI. Ya, warga Jakarta butuh dia. Oke, salam waras. Kelihatannya memang PDIP masih menyimpan lebih banyak kartu daripada Jokowi menyimpan kartu PDIP. Dan itu yang dicicil oleh PDIP. Nah, salah satu kartu adalah soal DKI Jakarta. Bagi PDIP, anything goes. Apapun akan dia lakukan, dia tempuh itu sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa dia akan melawan di dalam politik. Nah, perlawanan terhadap Jokowi itu justru diwadahi oleh PDIP melalui gimmick tentang pencalonan Anies Baswedan. Dan itu akan membuat Jokowi itu langkahnya apa kan? Jokowi selalu berpikir nggak mungkin PDIP bisa menggait Anies tuh. Anies tentu punya cara berpikir tertentu, walaupun ada problem dengan legitimasi Anies di hadapan PKS misalnya atau di hadapan Nasdem. Tetapi bagi PDIP diambil alih aja isu itu kan. Kalau PKB dan PDIP sepakat untuk mendorong Anies, itu artinya PKB juga ambil risiko, dan risiko itu juga dihitung oleh Caimin. Caimin juga kan orang yang nakal, yang berani untuk menentang Jokowi dengan taktik yang ada lucu-lucunya, tapi itu kadang-kala menjebak tuh. Jadi kelihatannya Jokowi tidak punya langkah lagi untuk menghalangi PDIP untuk maju terus dalam politik. Demikian juga PKB. Jadi kelihatannya dua partai ini jadi bersatu justru karena tahu bahwa Jokowi gridnya terhadap politik sudah berkurang. Anies adalah faktor di situ. Jadi Anies jadi pengumpul suara untuk mengaktifkan kembali politik oposisi pada Jokowi itu. Nah, PKB tentu dia nggak punya platform untuk membackup politik dia di parlemen, tetapi PKB paham bahwa politik di parlemen kalau mereka bersekutu untuk dukung Anies akan di backup oleh PDIP itu. Jadi kira-kira kalaupun ada sprindik buat Caimin nanti itu gampang diselesaikan di parlemen, karena dengan mudah PDIP bisa dorong lagi hak angket itu bersama dengan PKB. Jadi kita mesti lihat ini secara lebih makro, bahwa PDIP mampu untuk menandingi cawe-cawe Jokowi yang sedang menghina PDIP melalui pentargetan Hasto sebagai tersangka. Ya, ya. Jadi ini apa ya istilahnya kita sebutnya PDIP siap ya, ini sedang main gila gitu lah di Jakarta gitu ya. Nah, itu istilah paling bagus tuh. PDIP main gila aja tuh. Dan dia udah biasa main gila. Saya bayangkan dia tragis betul Pak Jokowi. Dia udah taruh Gibran di tempat Prabowo, dia berupaya taruh Kaisang di Jakarta, dan dua-duanya dipermainkan oleh isu bahwa Jokowi tidak boleh melanjutkan kepemimpinannya. Dan itu yang kita sebut sebagai power game akan begitu tuh. Walaupun terlihat bahwa tidak mungkin PDIP mendukung Anies, tidak mungkin Prabowo diam-diam mendorong Anies, tapi semua itu terjadi karena politik adalah dasarnya adalah kesempatan yang harus dimaksimalkan sehabis-habisnya tuh. Nah, kalau Prabowo kita mengerti Pak Prabowo, dia ingin secara otentik menunjukkan pada rakyat bahwa dialah pemimpin. Belum pernah terjadi dalam sejarah Prabowo tampil sebagai orang kedua tuh, nggak mungkin tuh. Apalagi orang yang sekedar dikendalikan oleh pejabat sebelumnya itu presiden tuh. Jadi dari segi watak Pak Prabowo pasti akan mengambil segala cara untuk menunjukkan bahwa dialah yang memimpin. Ada Gibran di situ, tetap Prabowo kami ya, Gibran itu adalah wakil saya dan bisa saya tidak fungsikan tuh. Kaisang pasti akan dibatalkan. Kalau Kaisang minta dukungan Gerindra, pasti Gerindra akan batalkan tuh. Kan nggak mungkin Anies akan nego dengan Gerindra hanya karena Gerindra ingin mencalonkan Kaisang tuh. Anies merasa bahwa sudah cukup di Jakarta, PKB, PDIP dan PKS sudah cukup buat dia tuh. Jadi sekali lagi ini beban yang pasti ditanamkan sejak awal oleh sejarah untuk menghukum Jokowi. Jadi sejarah selalu begitu. Ada kemampuan manusia-manusia yang berakal sehat untuk mempermainkan politik akal buruk dari Jokowi, kan itu intinya begitu kan. Walaupun kita tahu bahwa ini juga akal bulus dari PDIP, tetapi dalam perbandingan dia menjadi strategis karena Jokowi ingin menghalangi PDIP untuk berkuasa. Jadi kalau pengamatan dari Bung Rocky Gerung tidak mungkin ya Kaisang akan maju bersama dengan Pak Anies Baswedan.
Malah justru beliau mengatakan Gerindra bisa jadi akan mendukung juga Pak Anies. Melihat dari Pak Jokowi akan lengser, tentu tidak lagi mempunyai kekuatan super power untuk menjaga ini semua. Dan juga dengan Pak Prabowo yang tentunya sebagai presiden beliau tidak akan pernah bisa diatur-atur dong, ya kan? Beliau akan tetap menjadi matahari yang satu, tidak matahari kembar. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Dalam pemilihan Pilgub DKI, di berita-berita ramai dibicarakan dari salah satu partai, ya, bahwa Pak Anies mau disandingkan dengan, masa iya sih Pak Anies mau disandingkan sama tutup botol? Saya rasa nggak bakalan mau Pak Anies. Ini enak banget ini. Tokoh satu ini. Dia bisa milih jabatannya apa kira-kira? Mau jadi menteri? Bisa. Dia ketua umum. Mau jadi kepala daerah? Bisa. Bupati bisa, wali kota bisa, gubernur bisa, dan bisa pilih di mana aja. Pasti didukung oleh keluarganya. Tapi kira-kira ada yang milih nggak ya? Ya nggak? Ya nggak? Bisa gitu ya bang? Siapa tuh? Enak bener punya keluarga seperti itu. Mau ngimpor kan? Boleh. Kalau perlu nih, ekspor dulu sekarang. Cuan kan tuh. Ntar kalau udah mulai, neraka iklimnya diimpor lagi dah tuh barang. Double cuannya tuh, bisa buat tambah-tambah biaya IKN. Tahu nggak kenapa kita terjebak neraka iklim? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya karena yang bersih-bersih amat disuruh ke surga aja. Putanginang. Makan tuh berkelanjutan, RUU ini, RUU itu. Makin kesini makin lucu ngeliat tingkah mbak-mbak ini. Makan tuh berkelanjutan, makan tuh berkelanjutan. Narasi-narasi receh kayak gini harus dibahas oleh orang yang mempunyai follower 100.000. Tanpa dia sadar, di luar sana juga banyak orang yang mengkritik pemerintah padahal dia bukan anak abah, selalu dides dengan kata-kata, oh nggak terima ya kesalahannya ya, oh masih sakit hati ya, belum move on ya. Sama kayak kata-kata mbak ini. Jadi kayak gini mbak, sebenarnya nggak ada juga yang nyalain Pak Prabowo tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di pemerintahan ini. Cuman ketika Pak Prabowo jadi juga sama aja, karena program-program dan kebijakan yang akan dibuat Pak Prabowo itu berkelanjutan, sama seperti janji-janji kampanye dia. Bahkan Pak Prabowo juga pernah berbicara di depan warga Majalengka kalau dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Bahkan di depan Pak Jokowi sendiri pun Pak Prabowo berjanji bakal melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowinya sendiri pun berbicara tidak perlu takut pergantian presiden karena presiden berikutnya akan sama melanjutkan program yang ada. Itu mbak. Kalau dibilang programnya apa aja sih? Ya seperti kenaikan UKT yang cuma ditunda nggak dihapus. Ya seperti tapera yang cuma ditunda nggak dihapus. Dan ini pasti bakal dilanjutkan juga kalau emang narasinya berkelanjutan mbak. Mbak juga bilang emang kalau Pak Anies yang menang bisa apa? Kan Pak Anies belum bakal dilantik juga. Gini mbak, itu mbak bilang cuma dari perspektif mbak aja. Kalau Pak Anies yang menang atau Pak Ganjar yang menang, masyarakat masih punya kesempatan untuk menagih janji-janjinya, yaitu perubahan mbak. Merubah dari kebijakan yang menyengsarakan masyarakat menjadi kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Gitu mbak. Cuman kalau Pak Prabowo yang menang mbak, apa yang mau ditagih mbak? Dari awal udah bilang berkelanjutan. Sayang banget sih kalau ada orang yang berbicara politik, tok politiknya aja, pernah mau mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia menengah ke bawah. Ya contohnya kayak gini, kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan masyarakat, dia nggak bakal mau speak up tuh. Kecuali ada orang yang mengkritik junjungannya, baru dia membela, mengharumkan namanya. Ya gimana ya? Jadi bener ya, yang kaya belum tentu pinter, yang kelihatan merakyat belum tentu memikirkan rakyat, seperti Mbak dan Presiden kita. Setuju sekali bangku. Ya kenyataannya seperti itu ya teman-teman semua. Kadang kalau kita mengkritik pemerintah mengenai keberlanjutan ini,
Pihak sebelah malah mengatakan, belum terima ya, kalah ya, belum ini ya. Selalu seperti itu. Pokoknya selalu seperti itu teman-teman semua. Ya sudahlah ya, kita nikmatin bareng-bareng saja. Karena memang seperti itu, memilih tidak memilih ya nikmatinya bareng-bareng. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.